Baik dong Kak Vita. Wah, puji Tuhan. Kak Desi? Kak Baik Desi dong. baik banget, puji Puji Tuhan. Nah, teman-teman, kita ini sudah masuk di minggu kedua di tahun 2023 ya Kak Desi? Wah, nggak terasa ya Kak Vita. Bener banget. Nah, gimana perasaan Kak Desi masuk di tahun yang baru ini? Wah, Kak Desi excited banget Kak Vita. Sukacita yang baru Kak Vita. Ah, Ya, kalaupun kita nggak tahu ya Kak Vita apa yang akan terjadi di tahun yang baru ini. Tapi kita mau percaya kalau Tuhan Yesus akan tetap menyertai kita semua. amin. Nah, teman-teman juga harus tetap semangat ya. Siap Kak Vita. Oke, kalau begitu kita mulai ibadah kita. Ya, kita mau Udah mulai siap semua, ibadah. kan? Siap. Oke, Kak Desi berdoa ya. Oh, Kak Desi yang berdoa? Iya. Oke, baiklah. Oke, teman-teman, kita siapkan hati. Kita mau sikap berdoa. Kak Desi akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sangat baik. Penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati sukacita yang baru di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau memulai ibadah kami. Tuhan Yesus berkati kami semua. Terima kasih, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, semangat ya memuji Tuhan. Teman-teman, kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Aku istimewa. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Sekali lagi, aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Setelah anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Nanti masuk surga terima mahkota. Yeay, puji Tuhan. Nah teman-teman, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Harus dengar firman Tuhan dengan baik ya. Siap. Shalom teman-teman. Wah, teman-teman sudah memuji Tuhan dengan luar biasa, hebat sekali. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada hari ini. Kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di udara. Tuhan berkati, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memimpin kami dari awal sampai akhir. Ajarkan kami Tuhan untuk dapat mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman,
Minggu ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai orang tua saya. Nah, judulnya adalah orang tua saya. Kak Kesha mau tanya dulu nih teman-teman. Teman-teman tahu tidak kalau siapakah orang tua pertama yang tertulis di dalam Alkitab? Ya, hebat. Yang sudah tahu hebat, pintar sekali. Dan yang belum tahu, Kak Kesha akan kasih tahu. Jadi, ayah dan ibu pertama di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai pasalnya yang keempat, yaitu bernama Adam dan Hawa. Betul. Nah, Tuhan mempersatukan Adam dan Hawa di Taman Eden sebagai suami dan istri. Dan memberikan mereka perintah untuk beranak cucu dan memenuhi bumi yang diciptakan oleh Tuhan. Adam dan Hawa menjadi orang tua pertama bagi anak-anak mereka. Nah, di dalam Alkitab tidak memberitahukan dengan jelas berapa banyak anak-anak Adam dan Hawa. Nah, teman-teman, kita semua tahu karena Adam dan Hawa sudah berbuat dosa, oleh sebab itu mereka harus keluar dari Taman Eden. Padahal Taman Eden itu begitu indah, teman-teman. Dan Taman Eden akhirnya dijaga oleh beberapa malaikat yang memegang pedang yang menyala-nyala untuk siap membunuh siapapun yang coba memasuki Taman Eden. Nah, teman-teman, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan mereka, maka semua manusia setelah Adam dan Hawa adalah manusia yang berdosa, termasuk Kak Kesha dan semuanya yang lainnya, orang tua kita juga sama. Nah, teman-teman, yang pertama, kita harus mengetahui dan kita juga sudah tahu bahwa kita ini tidak bisa memilih orang tua kita. Kita tidak bisa memilih mau papa yang seperti ini, mau mamah yang seperti itu. Kita semua terlahir ke dalam dunia ini dari kedua orang tua kita. Entah mereka cantik atau ganteng, atau berpenampilan sederhana, atau berpendidikan, atau mungkin tidak berpendidikan, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman harus ingat bahwa Tuhan tetap mengasihi orang tua kita dan memberi kesempatan kepada orang tua kita untuk kembali kepada Tuhan. Karena tadi semua manusia adalah manusia yang berdosa. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita semua, termasuk orang tua kita, dan memberi kesempatan kepada mereka untuk dapat percaya kepada Tuhan dan kembali mengaku segala dosa mereka dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, teman-teman, memang kita semua termasuk kedua orang tua kita bukanlah manusia yang sempurna atau manusia super. Kita bukan orang yang seperti itu. Kedua orang tua kita juga memiliki kekurangan dan kelemahan. Tetapi Tuhan memerintahkan kepada kita sebagai anak untuk menghormati orang tua kita, teman-teman. Nah, menghormati dan juga mentaati orang tua kita itu ada balasannya, teman-teman. Apa ya yang akan kita dapat ketika kita menghormati dan mentaati orang tua kita? Teman-teman tahu tidak? Ya, di dalam Alkitab, dalam kitab Efesus 6 ayatnya yang ketiga mengatakan bahwa supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi ketika kita menghargai, kita menghormati, mentaati orang tua kita, maka kita akan berbahagia. Kita juga akan memiliki umur yang panjang di bumi. Wah, siapa yang di sini mau berbahagia dalam kehidupannya? Kalau mau berbahagia, kita harus menghormati orang tua kita bagaimanapun keadaan mereka, ya teman-teman. Jadi yang pertama, kita itu tidak bisa memilih untuk mau papa atau mama yang seperti apa. Oke teman-teman, tetapi kita
harus mentaati dan menghormati mereka agar kita berbahagia. Nah, yang kedua, ada juga teman-teman yang memiliki orang tua adopsi atau orang tua yang mengasuh mereka, bukan orang tua kandung mereka. Orang tua adopsi adalah orang tua yang mengangkat anak dari orang lain menjadi anaknya sendiri. Atau orang tua yang menitipkan anak mereka kepada keluarga lain. Atau seperti ke opa dan oma untuk dirawat, dibesarkan. Nah, dalam Alkitab juga ada teman-teman beberapa contoh anak yang seperti ini. Seperti Musa. Musa diadopsi oleh putri Firaun dalam Keluaran 2 ayat 1-10. Nah, ada teman-teman di dalam Alkitab juga. Kemudian ada lagi Samuel dirawat oleh Imam Eli sejak Samuel masih amat muda. Itu terdapat dalam 1 Samuel 1 ayat 19-28. Nah, bagi teman-teman yang diadopsi atau teman-teman yang dirawat oleh opa atau oma, tidak perlu merasa minder, tidak perlu malu teman-teman. Teman-teman harus tetap bersyukur kepada Tuhan karena ada orang tua yang mengasihi dan mau membesarkan teman-teman. Lihat seperti Musa dan Samuel, teman-teman. Mereka bertumbuh menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk memberkati bangsa Israel, teman-teman. Dan kehidupan mereka juga diberkati Tuhan dengan umur yang panjang. Tadi ingat, ketika kita menghargai, kita menghormati, kita mentaati orang tua, maka kita akan berbahagia dan memiliki umur yang panjang. Nah, sama seperti Musa dan Samuel, yang walaupun mereka memiliki orang tua asuh atau mereka diadopsi, mereka juga diberkati Tuhan. Mereka juga memiliki umur yang panjang, teman-teman, karena mereka menghargai orang tua asuh mereka. Nah, ada juga adik-adik yang dibesarkan oleh opa oma seperti yang kakek saya bilang tadi pertama. Yang mungkin karena orang tua harus bekerja di luar kota, bahkan di luar negeri. Nah, teman-teman harus taat dan menghormati opa dan oma, nenek, kakek, atau om, tante, atau siapapun. Teman-teman harus tetap menghormati dan mentaati orang tua yang mengadopsi teman-teman. Agar sekali lagi, agar kita diberkati dengan kebahagiaan dan umur yang panjang. Nah, yang ketiga dan yang terakhir, teman-teman. Ada juga yang memiliki orang tua single. Apa sih Kak Kesia orang tua single? Ya, orang tua single itu karena salah satu dari orang tua mereka telah meninggal dunia atau berpisah, sehingga hanya papa atau hanya mama yang membesarkan seorang anak. Contohnya ada juga ternyata teman-teman di dalam Alkitab seperti Timotius. Timotius dibesarkan oleh ibu dan neneknya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 5-6, teman-teman. Ayah Timotius sudah meninggal dunia ketika Timotius masih sangat muda. Kemudian Rasul Paulus mengangkat Timotius menjadi anak rohaninya. Nah, Rasul Paulus memuji Timotius, teman-teman, karena ia memiliki hati seorang hamba. Timotius dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sejak ia berusia muda, Timotius dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada masyarakat pada waktu itu. Nah, jadi teman-teman juga harus tetap menghormati dan mentaati orang tua walaupun hanya single, hanya ada papa atau hanya ada mama, karena mereka juga adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk merawat kita. Jadi kita harus tetap mentaati, menghormati mereka agar kita dapat bersuka cita dan memiliki umur yang panjang. Nah, teman-teman,
apapun keadaan orang tua kita, Tuhan mau agar kita tetap menghormati dan mentaati mereka. Karena mereka adalah anugerah Allah bagi kita. Mereka, orang tua kita, adalah anugerah yang Tuhan beri untuk kita, teman-teman. Agar kita bisa hidup dan bertumbuh menjadi besar dan menjadi orang-orang yang dapat memberkati sesama dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, Kak Kesya mau tanya, siapa di antara teman-teman yang masih suka marah-marah sama papa atau mama, atau sama oma, opa, atau tidak mau taat kepada perintah papa, mama, oma, opa? Nah, siapa yang masih begitu? Kalau misalnya masih ada yang seperti itu, yuk kita mau berdoa agar Tuhan Yesus mengampuni kita dan memberkati kehidupan papa dan mama, oma, opa. Gimana Kak caranya? Aduh, aku bingung. Caranya aku berdoa untuk minta ampun sama Tuhan atau berdoa untuk papa mama gimana ya? Nah, Kak Kesya punya caranya nih. Yang pertama, kita akan menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan orang tua bagi kita. Sehingga kita bisa terpelihara dan dibesarkan dalam keluarga. Yang kedua, kita berdoa agar Tuhan menolong dan memampukan kita untuk menghormati dan mentaati orang tua kita. Dan kemudian kita berdoa agar Tuhan memberkati pekerjaan atau usaha papa dan mama, oma atau opa dengan berkat yang berlimpah. Nah, dengan demikian teman-teman juga akan diberkati oleh Tuhan. Nah, bisa kan teman-teman? Kalau teman-teman bingung, aduh gimana ya Kak Kesya cara berdoanya? Duh gimana ya Kak Kesya, aku suka marah-marah nih sama papa mama. Nah, caranya gitu. Yang pertama kita berdoa, mengucap syukur untuk orang tua yang Tuhan beri buat kita. Yang kedua, kita juga berdoa, meminta Tuhan menolong kita agar kita bisa taat dan menghormati orang tua kita. Kemudian yang ketiga, kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberkati pekerjaan atau usaha orang tua kita. Dan dengan demikian, kita pun akan diberkati dan diberikan umur yang panjang. Nah, amin. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mau melakukan firman Tuhan? Wah, hebat. Yuk kita mau sama-sama taat dan menghormati orang tua. Bukan hanya teman-teman, tapi firman Tuhan ini juga buat Kak Kesya. Kak Kesya masih punya papa mama. Jadi Kak Kesya juga terus belajar untuk terus mau taat, dengar-dengaran, dan menghormati orang tua Kak Kesya. Jadi yuk kita sama-sama mau terus belajar. Oke teman-teman. Nah, sebelum kita berdoa, ayat hafalan kita ada di dalam Efesus 6 ayat 2a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Sekali lagi, Efesus 6 ayat 2a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Oke teman-teman, jangan lupa dihafalkan dan kirimkan videonya ke sekolah minggu di udara ya. Oke, yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur kami memiliki orang tua yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur untuk mereka. Tuhan Yesus, ajarkan kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dapat menghormati orang tua kami. Karena kami mau melakukan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan orang tua kami. Kami berdoa agar Tuhan menolong mereka dalam pekerjaan mereka, memberikan berkat, memberikan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas mereka dengan tubuh yang sehat, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan keluarga kami, orang tua, adik kakak, opa oma, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Nah, apa aja nih yang teman-teman dapatkan dari firman Tuhan hari ini? Nah, kalau kriwil, kita harus selalu bersyukur untuk orang tua yang kita miliki, teman-teman. Dan juga mau menghormati mereka. Harus sayang dan taat sama orang tua ya, teman-teman. Wah, hebat semuanya kriwil. Yakin teman-teman pasti dapat melakukan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Kita lihat sama-sama ya. Aktivitas sekolah minggu di udara. Oke, aktivitas kita hari ini adalah menggambar tentang keluarga. Teman-teman bisa menggambar papa mama atau juga opa oma. Nah, atau teman-teman juga bisa menggambar ketika teman-teman sedang menyiram bunga bersama dengan keluarga. Atau juga seperti yang ada di contoh ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, selamat mengerjakan ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Seperti itu teman-teman. Bisa kan? Pasti semuanya bisa. Dan jangan lupa dikirimkan videonya ke Sekolah Minggu di Udara. Oke teman-teman. Wah, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.